Kita semua pernah dengar kan soal janji pahala 700 kali lipat untuk sedekah? Tentu saja. Tapi, apa sih makna sebenarnya di balik angka yang kedengarannya fantastis banget itu? Hari ini, kita akan coba bedah konsep ini. Tapi bukan sebagai transaksi untung rugi. Kita akan lihat dari kacamata spiritual yang lebih dalam, pakai perspektif yang disebut ilmu kebenaran, buat ngungkap logikanya. Jadi, pertanyaan paling dasarnya ya ini, apa janji balasan 700 kali lipat untuk satu amalan sedekah ini beneran terjadi secara harfiah, plek ketip plek kayak gitu? Dan ini dia angkanya 700 kali lipat. Wow! Sebuah return on investment spiritual yang kedengerannya luar biasa menggiurkan, ya kan? Angka inilah yang udah jadi semacam mesin penggerak kebaikan buat banyak banget orang. Tapi, apa perhitungannya beneran sesederhana itu? Oke, untuk ngebongkar logika di baliknya, kita akan jelajahi 6 area kunci ini. Mulai dari kenapa sih janji ini ada, sampai apa sebetulnya formula di balik diterima atau tidaknya sebuah amal. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Pertama-tama, kita harus akui dulu, kalau janji ini tuh powerful banget. Angka 700 kali lipat ini begitu kuat karena pesannya simple, langsung ke intinya, dan sangat memotivasi. Gampang banget dicerna, dan ini udah ngebentuk pemahaman banyak orang soal beramal. Tapi dari mana sih sebenarnya ide ini datang? Nah, disinilah letak kuncinya. Menurut analisis ini, konsep pahala yang dilipat gandakan itu sebenarnya bukan formula matematika loh, tapi lebih ke sebuah alat pengajaran, sebuah kurikulum yang dirancang khusus untuk tingkat kesadaran manusia di masa lalu. Sumber analisis kita ini menyebutnya kurikulum TK rohani. Coba deh bayangin, ini tuh mirip kayak kita ngajarin anak kecil. Kita kasih iming-iming permen atau stiker bintang supaya mereka mau berbuat baik. Nah, konsep pahala dan dosa yang disederhanakan ini tujuannya persis sama, buat ngebimbing kesadaran kolektif manusia yang waktu itu masih di tahap awal banget perkembangannya. Pendekatan ini tuh ibarat wortel dan tongkat versi spiritual. Wortelnya itu ya janji-janji pahala dan surga yang menggiurkan, sementara tongkatnya itu ancaman dosa dan hukuman. Pada masanya ini cara yang efektif banget buat ngebentuk tatanan sosial dan ngendaliin sifat dasar manusia yang ya bisa dibilang masih liar. Oke, jadi kalau kurikulum TK itu ibaratnya udah nggak relevan lagi buat kesadaran yang lebih tinggi, terus apa dong formula yang sebenarnya berlaku sekarang? Nah, kita sekarang sampai ke inti pemahamannya, sebuah logika biner yang simple banget tapi sangat menentukan. Formula ini ternyata cuma bergantung pada satu variabel kunci, yaitu faktor pengalih penerimaan. Ini bukan soal berapa banyak yang kita kasih, tapi tentang kenapa kita ngasih. Dalam matematika rohani ini, kualitas niat kita adalah satu-satunya hal yang dihitung. Tabel ini nunjukin betapa krusialnya niat itu. Cuma ada dua hasil, nggak ada yang lain. Kalau niat kita murni, di sini disebut niat murni fitrah, atau niat yang sejalan sama kebenaran sejati, maka faktor pengalinya adalah 1. Tapi, kalau niat itu tercemar sama ego, misalnya pengen dipuji, atau ngarapin balasan duniawi, faktor pengalinya langsung jadi 0. Dengan pengalih 1, artinya amal kita divalidasi. Perbuatan baik kita diterima secara utuh, nilainya 100% tercatat di neraca spiritual kita. Selesai. Sebaliknya, begitu niat kita ternoda, entah karena cari pujian manusia, ngarep imbalan, atau bahkan merasa diri paling suci, maka boom, faktor pengalinya adalah 0. Artinya apa? Ya artinya, nggak peduli seberapa besar janji pahalanya. Mau itu 700 kali lipat, 1.000.000 kali lipat, atau bahkan 1.000.000.000 kali lipat, apapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya tetap 0, hangus, sia-sia di mata perhitungan rohani. Nah, pemahaman yang keliru soal sistem pahala ini, sayangnya sering banget menciptakan sebuah jebakan. Jebakan mentalitas jual beli dengan Tuhan. Yuk kita lihat lebih dalam. Kalau kita mikirnya transaksional, hubungan kita dengan Tuhan jadi kayak hubungan bisnis. Kita memberi supaya kita mendapatkan sesuatu, kita beramal dengan harapan membeli kelancaran rizki atau nawar diskon dosa. Ini kan sama aja merendahkan spiritualitas jadi sekedar investasi untung rugi. Ini dia kebenaran yang sering kita lupakan. Semua amalan ini pada dasarnya itu buat kita sendiri, bukan buat Tuhan. Tuhan sama sekali nggak butuh sedekah kita. Justru kitalah yang butuh bersedekah. Kenapa? Karena itu adalah alat buat ngebersihin jiwa kita, terutama untuk mengikis apa yang disebut nafsu rasa aku, ego, kesombongan, dan rasa memiliki, yang jadi penghalang utama pertumbuhan spiritual kita. Terus, kalau tujuannya bukan imbalan materi 700 kali lipat, apa dong manfaat sejati yang sebenarnya dikehendaki dari amalan sedekah itu? Ternyata,
manfaat sejatinya jauh lebih dalam dan keren dari sekedar imbalan materi. Pertama, sedekah itu mengubah status fasilitas hidup kita. Apa yang kita miliki jadi bukan lagi utang karma, tapi naik kelas jadi pemberian yang diberkahi. Kedua, amal ini fungsinya kayak investasi properti di alam setelah kematian, buat mastiin kita dapat tempat yang baik sambil nunggu siklus kehidupan selanjutnya. Dan ketiga, ini yang paling penting, sedekah yang ikhlas itu ngebantu ngebersihin utang-utang karma kita, jadi bisa mempercepat perjalanan evolusi jiwa kita. Untuk bisa benar-benar ngeh sama konsep ini, kita emang perlu melakukan pergeseran paradigma total. Ini tentang mengubah mata uang yang kita kejar dalam hidup, dari yang sifatnya sementara ke yang sifatnya abadi. Ini adalah pergeseran dari paradigma lama yang terobsesi pada kuantitas, berapa banyak sholatnya, berapa juta sedekahnya, menuju sebuah paradigma baru, kesadaran yang lebih tinggi, yang cuma peduli sama satu hal, kualitas, kemurnian niat di balik setiap tindakan. Sumber kita pakai metafora yang kuat banget ini. Rupiah itu ibarat mata uang duniawi, pujian, reputasi, status sosial. Nilainya naik turun dan yang pasti nggak bisa dibawa mati. Sementara dolar adalah mata uang spiritual yang abadi, nilai keikhlasan kita yang diakui di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, mata uang mana yang lagi kita kumpulin? Dan pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini, sebuah refleksi untuk kita semua. Dalam setiap tindakan kita, dalam kesibukan kita sehari-hari, kekayaan mana sih yang sebetulnya sedang kita kejar? Kekayaan fana yang bakal kita tinggalin, atau kekayaan abadi yang bakal kita bawa serta?